Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmaiza Tasya dengan NIM 12513201125. Saya dari kelas 1E. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang keluarga dalam perspektif sosiologi. Menurut Sujono Sukanto, keluarga adalah lembaga sosial yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai unit sosial terkecil, dengan fungsi utama menciptakan hubungan sosial yang mesra dan afektif untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti kasih sayang, perlindungan, dan sosialisasi anak dalam masyarakat. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Sujono Sukanto kalau katanya keluarga itu sebagai unit sosial terkecil yang memegang peranan fundamental dalam struktur masyarakat lebih dari sekadar kelompok biologis. Keluarga juga adalah sekolah pertama bagi individu, tempat nilai dan norma diajarkan serta identitas dibentuk. Maksudnya, keluarga adalah unit sosial terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Keluarga tidak hanya menyatukan orang karena hubungan darah atau pernikahan, tetapi juga menjadi tempat seseorang belajar nilai, norma, dan sikap hidup. Contoh nyatanya itu kayak ada seseorang anak yang belajar sopan santun, cara berbicara, dan menghormati orang lain. Itu dia belajar pertama kali dari orang tuanya sebelum dia mengenal sekolah atau masyarakat luas. Terus di sini ada definisi keluarga dalam perspektif sosiologi. Pertama itu ada ikatan sosial. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok sosial yang terikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi, yang membentuk hubungan yang erat. Terus yang kedua ada peran sosial. Setiap anggota memiliki peran sosial spesifik kayak ayah, ibu, anak, dan lain-lain itu berkontribusi pada fungsi keluarga. Yang ketiga ada dinamika hubungan. Keluarga itu lebih dari sekedar hubungan biologis, melainkan jaringan interaksi sosial yang kompleks dan terus berkembang. Yang keempat ada adaptasi sosial, yang dimana struktur dan fungsi keluarga itu bersifat dinamis. Beradaptasi ini seiring dengan perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Maksudnya, keluarga itu dipahami sebagai kelompok sosial yang terikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi, di mana setiap anggota itu memiliki peran sosial. Seperti ayah, ibu, dan anak, itu mereka memiliki peran sosial dan saling berinteraksi secara dinamis. Contoh nyatanya itu kayak dalam satu keluarga itu, ayah itu berperan mencari nafkah, ibu itu mengatur rumah tangga, dan anak itu menjalankan perannya sebagai pelajar. Peran ini bisa berubah sesuai kondisi, misalnya ibu juga bisa bekerja gitu. Terus ada teori sosiologi tentang keluarga. Yang pertama ada fungsionalis, yang menekankan peran keluarga dalam menjaga stabilitas sosial, sosialisasi anggota, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, keluarga itu berfungsi menjaga stabilitas masyarakat, mendidik anak, dan memenuhi kebutuhan dasar. Seperti contohnya itu, orang tua menyekolahkan anak agar kelak anak itu menjadi anggota masyarakat yang berguna gitu. Terus ada konflik, yang dimana itu menyoroti ketimpangan kekuasaan, sumber daya, dan gender dalam keluarga sebagai arena konflik dan dominasi. Maksudnya, keluarga itu dapat menjadi tempat ketimpangan kekuasaan, seperti antara suami, istri, atau orang tua dan anak gitu. Contohnya kayak misalkan, keputusan keluarga ini selalu ditentukan ayah tanpa melibatkan ibu dan anak. Kan ini bisa terjadinya konflik. Terus ada interaksionis simbolik, yang dimana ini fokus pada makna yang dibangun melalui interaksi sehari-hari antara anggota keluarga, serta pembentukan identitas. Maksudnya itu, kayak interaksionis simbolik ini fokus pada interaksi sehari-hari dan makna yang dibangun dalam keluarga. Contohnya itu kayak makan malam bersama, yang dimaknai sebagai waktu kebersamaan untuk memperarat hubungan keluarga. Terus ada fungsi-fungsi keluarga dalam masyarakat. Yang pertama itu ada sosialisasi nilai dan norma, yang dimana keluarga ini mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai moral, etika, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Contohnya itu, orang tua itu harus mengajari anaknya untuk berkata jujur dan bertanggung jawab gitu. Pokoknya intinya mengajar tentang kebaikan. Terus ada afeksi dan perlindungan emosional, yang dimana menyediakan dukungan emosional, rasa aman, dan cinta bagi setiap anggotanya, menjadi tempat bernaung dari tekanan dunia luar. Contohnya itu seperti keluarga ini harus memberi rasa aman dan kasih sayang kepada anaknya, kayak misalnya menenangkan anaknya saat lagi ada masalah gitu. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, yang dimana anggota keluarga itu harus saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan materi, seperti penyediaan sandang, pangan, dan papan. Yang keempat ada penentuan status sosial, yang dimana status awal seseorang itu berasal dari keluarga, kayak si anak ini dari keluarga petani, pegawai, atau pengusaha yang memiliki latar sosial berbeda. Yang kelima ada reproduksi generasi. Keluarga itu bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan. Contohnya itu kayak pernikahan menghasilkan generasi baru dalam masyarakat. Terus ada bentuk dan pola kekerabatan. Di sini ada garis keturunan, yang dimana matrilineal itu mengikuti ayah dan matrilineal itu mengikuti ibu, dan bilateral itu mengikuti dua-duanya. Kayak kalau contoh di Indonesia itu sebagian besar masyarakat menganut sistem bilateral yang mengikuti kedua-duanya. Terus ada struktur kekuasaan, yang yaitu ada patriarkat yang itu dominan ayah dan matriarkat dominan ibu, egaliter seimbang. Kalau misalkan dalam keluarga modern, keputusan itu sering diambil oleh ayah dan ibu keduanya gitu. Di sini juga ada bentuk perkawinan, yang dimana ada monogami yaitu satu pasangan dan poligami lebih dari satu gitu. Terus ada bentuk keluarga kontemporer. Di sini ada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terus ada single parent, yang dimana satu orang tua itu memisahkan anak-anaknya, misalnya kayak mereka itu cuma mempunyai satu orang tua yang di dalam rumah itu, kayak misalnya cuma ibu doang atau enggak ayah doang gitu. Terus ada keluarga tanpa anak, ini yaitu pasangan yang memilih atau tidak dapat memiliki anak, kayak mereka mah bukan tidak memiliki anak sih, atau menunda dulu gitu.
Terus ada keluarga besar, yang dimana keluarga besar ini melibatkan kerabat luas seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, dan sepupu. Terus ada keluarga berantai, di mana ini terbentuk dari pernikahan kembali, seperti menggabungkan anak-anak dari hubungan sebelumnya. Seperti contohnya itu kayak misalnya kan ada orang tua yang misalnya ada suami istri yang sudah menikah, terus misalnya istrinya meninggal, habis itu pas istrinya udah meninggal itu kan mereka misalnya meninggalkan anak ya satu yang dulu sama suaminya, terus suaminya nikah lagi sama janda yang punya anak satu misalnya atau enggak dua, ya udah pas mereka nikah itu ya makanya apa, menggabungkan anak, kayak misalnya menggabungkan anak-anak dari hubungan sebelumnya gitu, itu namanya keluarga berantai. Terus ada pasangan keluarga sesama jenis yang kayak misalnya keluarga ini apa ya, pasangan sesama jenis ini yang membentuk keluarga. Contohnya itu kayak LGBT gitu, pernikahan mereka. Di sini ada tantangan keluarga modern. Yang pertama ada kesenjangan generasi. Maksudnya itu kayak orang tua dan anak ini berbeda pandangan, mereka mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Kayak contohnya itu anak ini lebih terbuka dengan teknologi dibanding orang tuanya. Terus yang kedua itu ada dampak teknologi dan globalisasi, yang dimana ini teknologi dan arus globalisasi itu mempengaruhi interaksi dan norma keluarga. Contohnya itu kayak gadget itu kan mempengaruhi itu loh, mempengaruhi komunikasi langsung dengan keluarga. Contohnya itu anggota keluarga ini kalau misalnya ada kumpul ya, mereka pada sibuk dengan ponsel masing-masing. Yang ketiga ada kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini adalah masalah serius dan yang mengancam keharmonisan dan keselamatan dalam anggota keluarga. Yang keempat ada tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini seperti masalah keuangan yang memicu konflik gitu. Contohnya itu kayak misalnya penghasilan ayah itu nggak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kelima ada tingginya angka perceraian, dan yang keenam ada perubahan peran gender. Maksud peran gender ini misalnya kan awalnya itu hanya yang bekerja itu hanya ayah, dan di zaman sekarang ini ibu juga bisa bekerja gitu. Habis itu kayak misalnya ada peran kalau jadi pilot itu kan itu peran laki-laki. Terus zaman sekarang itu perempuan juga bisa jadi pilot gitu. Jadi kesimpulannya itu keluarga adalah institusi sosial yang dinamis, terus berubah mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Meski bentuk dan perannya itu berubah, tetapi keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan individu dan masyarakat.